Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qaddama 'abdin yawmal qiyamah hatta tus'alu ala arba'in khisal wa an umrihi bima abnah wa an jasadihi bima ablah wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min ayna iktasabahu wa mimma anfaqahu. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minna syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Muslih bin Nusim, wabil khusus orang tua kita yaitu Ibu Munah. Kita doain mudah-mudahan Ibu Munah ini panjang umur, sehat badannya, dan bisa membimbing dan mengayomi daripada anak-anak beliau dan cucu-cucu beliau. Dan juga yang kami hormati kakak kandung daripada almarhum Bapak Muslih, yaitu Bapak Mursyid yang saat ini tinggal di Cilacap. Betul? Iya, masuk gue tahu. Karena kan tinggalnya kan di Cilacap. Dia gue tahu jadi ada itu situ. Wah, nanti ada juga yang belum tahu. Betul lah. Aku kasih tahu, musik tinggalnya di Cilacap, gitu. Jawa Tengah. Ah, kalau mau ngomong lu bantah-bantah baik. Jadi terpotong lah tuh. Dan juga yang kami hormati adik kandung beliau, yaitu Bapak RT Muhasan. Kita doain mudah-mudahan Bapak RT kita ini panjang umur, sehat badan, bisa diangkat lagi nanti menjadi pimpinan di sini. Dan kita doain mudah-mudahan dia ini ketemu pasangan yang pas. Sampai sekarang ini belum pas-pas kayaknya. Jodohin dah jadiin. Dan juga yang kami hormati istri tercinta daripada almarhum, yaitu Ibu Yunani. Sehat Bu Yunani? Sehat? Syukur kalau sehat. Dan juga yang kami hormati segenap para asatid, Bil khusus Al-Mukarram
Al-Ustadz Hafizullah Amin yang baru saja memimpin zikrullah bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan pembacaan zikrullah tawasul kita untuk almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik, amal ibadah dia juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan segala dosanya dan juga dilapangkan di alam kuburnya. Dan juga yang kami hormati ahinal karam Ustadz Abdul Hakim Al-Mukarram, kakak kami Bapak Haji Taufik, dan juga segenap para asatid yang lainnya, para bapak, para hadirin, handai tolan, kerabat, keluarga besar, baik dari pihak Bapak Muslim maupun juga dari pihak istri Bapak Yunani yang datang dari Jeger, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak yang hadir pada malam ini. Amin Pak. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahim. Duduknya kita di rumah Sahibul Musibah adalah dalam rangka berzikrullah. Betul ada kira-kira? Mendoakan almarhum Bapak Muslim bin Nusin yang pada hari apa itu beliau dipanggil? Pada hari Selasa beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan silaturahim kita, zikrullah kita pada saat itu pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan pahala dengan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan matinya kita pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Pak Musi tenang Pak, meninggal dia. Tenang. Kemarin juga saya singkat beliau meninggal penuh dengan senyum. Amin apa? Amin. Dengan senyum beliau. Kenapa tenang Pak? Nonton bola. Jangan sebut itu, nggak boleh. Belum bilang baik, belum nonton bola lagi. Orang mati ada yang bisa catur, nanti salah lagi. Tidak boleh sebut itu. Pokoknya Muslim mati dalam keadaan senyum. Nah, apa dia senyum? Beliau meninggal dia bebas. Kontrakan 6. Gua bisa nanya dari BSBNJ. BSBNJ. Mana dia can misal. Gua ya bangus ini. Lupa udah gede 4. Pantes dia mati senyum. Kontrakan 6. Amin apa? Amin. Pengen ada begitu. Pengen mati dalam keadaan senyum. Kawin lagi loh. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan pada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Para bapak hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai kematian, yang bahasa Qur'annya adalah al-maut. Yang bahasa hadisnya juga al-maut. Yang bahasa syairnya juga al-maut, yang artinya kematian. Bahwasanya hidup kita di dunia ini semuanya tidak terlepas dari adanya sebuah kematian. Betul lah kira-kira. Kenapa Pak kita ini harus mati? Kenapa kita ini meninggalkan dunia Pak untuk selama-lamanya Pak? Karena hidup kita ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita Pak? Allah yang menciptakan kita.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Betul lah kita. Allah telah berbuat baik kepada kita. Makanya kita juga kudu berbuat baik. Kita hidup di dunia ini kemudian dimati kita. Apa tujuannya ini? Allah mematikan kita, ya, mencabut roh kita, supaya kita ini ketemu dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan adanya kematian itu, Pak, tidak hanya sampai di situ, Pak. Banyak PR, banyak pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan kita selagi hidup di dunia ini, Pak. Betul lah kira-kira, Pak. Betul lah kira-kira, Pak. Pekerjaan-pekerjaan apa, Pak, yang Allah perintahkan kepada hidup di dunia ini? Tak lain dan tak bukan, Pak. Kita hidup ini disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh ibadah, Pak. Berapa lama apa umur kita? Kita nggak tahu, Pak. Apa masih 100 tahun lagi? Apakah masih 50 tahun lagi? Apakah 70 tahun lagi? Kita tidak tahu, Pak. Kenapa? Karena yang punya kematian, yang punya kehidupan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Mulk menjelaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mendatangkan sebuah kematian. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang mendatangkan sebuah kematian. Wal hayata, dan dia juga Allah yang memberikan penghidupan. Berapa lamakah kita hidup di dunia? Walau alam kita tidak tahu. Yang jelas orang yang namanya hidup pasti akan makan itu. Ya kan saya tanya, yang namanya orang hidup dunia pasti makan, Pak. Mau mati enak lu, nggak mati boleh lari kan? Gue mulai sipur lagi makan kacang. Betul loh gitu, Pak. Yang namanya hidup semuanya pasti mati. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kematian. Betul loh kira-kira. Nah, ada sebuah pertanyaan, Pak. Apakah kita setelah kita mati masuk liang kubur, berhadapan dua malaikat mungkar dan nakir, cukup sampai di situ? Ada hadis yang mengatakan, Pak, tadi yang saya baca di awal mukadimah. Apa kata Rasul? La tazulu waddama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'alu ala arba'in khisal. Kata Rasul itu, belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, ya. Orang kalau sudah meninggal dunia pasti akan masuk liang kubur, Pak. Maka setelah dia masuk liang kubur, maka ada yang namanya yaumil ba'ats, hari berbangkit. Itu bangkit dari alam kubur, Pak. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ulen orang suara gua. Bab ini gue istilah pit masalah. Ulen orang. Kayaknya suara pit ini. Suara pitnya mau begitu, alhamdulillah. Tapi kalau aqua gue mau terima. Tapi kalau angkot gue terima. Sebelah video ngomong si Gayung selama bulan lama dengan angkot petat. Betul.
Yaumaidin yashkurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu seluruh manusia yang berada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Allah membangkitkan kita dari alam kubur? Ashtatan liyuraw a'malahum, untuk diperiksa amalan-amalan mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa orang yang berbuat kebaikan sebesar biji kacang yang lagi dimakan oleh Purwanto, pasti akan diperlihatkan. Betul lah kira-kira. Makan gede orangnya. Gua lagi ceramah si Purwanto bukan kacang. Gua aja kena asam urat nanti ya. Ya, dia makan kacang emang enak. Tapi nggak enak kalau makan kacang gigi om. Lu udah ompong pur kayak gigi lu. Paling banyak gue lihat. Coba. Begitu pula wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orang yang berbuat keburukan, sekecil apapun keburukan yang dia lakukan di dunia, pasti akan dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul lagi Pak? Sekarang belum kelihatan berapa besarnya pahala sholat yang kita lakukan dari akhir balik, dari belum balik sampai akhir balik, sampai maut merenggut kita. Udah dikasih tahu belum pahala sholat? Udah dikasih tahu belum? Belum Pak. Pahala puasa dari bulan balik kita dilatih puasa oleh orang tua kita, ya, sampai kita akhir balik, sampai kita berkeluarga, berhenti tutup usia, udah kasih tahu belum pahala puasa? Belum Pak. Baik yang wajib maupun yang sunnah belum dikasih tahu. Begitu pula sedekah yang kita keluarkan, baik kecil maupun besar. Satu-satu kecil, ya, sedekah di masjid 2000 perak, betul loh kira-kira Pak? Ya di masjid gitu, malam Jumat, ya kan? Lusuh lagi. 2000 perak. Kalau mungkin sekarang mah goceng kali, ya kan? Udah kasih tahu belum? Dikasih tahu belum? Belum. Kapan dikasih tahunya? Nanti Pak, setelah kita masuk ke liang kubur. Termasuk amplop yang penceramah pun juga belum dikasih tahu. Rahasia itu. Jangan nggak ada nih, gua bijikirin nih. Nanti apel katanya kata si Acan. Betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira Pak. Nah tadi pertanyaan Pak, apakah kalau kita sudah mati sampai di situ? Tadi kata Rasul, la tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah. Belum bergeser tapak kaki seorang hamba. Nih kita nih Pak ya, bangkit dari alam kubur yang tujuannya untuk berkumpul di padang mahsyar nanti Pak. Makanya ada yaumil hisab, hari perhitungan. Yaumil mizan, hari timbangan. Hari hisab itu ya, hisab berapa banyak keamalan yang kita lakukan dan berapa banyak keburukan yang kita lakukan Pak, dihisab oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betul lah kira Pak? Setelah itu ditimbang. Ya, ada timbang kanan, timbang kiri. Kanan kebaikan, kiri keburukan. Kalau kanan baik, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin apa? Amin. Kalau buruk, kiri keburukan, gak ada amal kebaikan, buruk, celaka, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauju. Jangan amin, emang enak masuk neraka. Betul lah. Lagi amin lagi. Nah di sinilah sekalian kata Rasul, la tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah. Belum bergeser tapak kaki hamba hatta tus'alu ala arba'in hisal, sehingga Allah akan pertanyakan kepada 4 perkara. Apa-apa saja Pak yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa'an umrihi bima abna. Yang pertama Pak, ditanya mengenai umur kita.
Hei Fulan, ini Allah langsung Pak yang nanya Pak. Udah bukan malaikat lagi. Sebab ini Allah yang nanya langsung. Ya. Mungkin kalau kita ada suatu perkara bukan jaksa lagi, ini mah Pak Prabowo langsung nanya. Betul loh kira Pak. Betul loh kira Pak. Presiden langsung ini mau nanya, ya kan? Mengapa itu Bulog bisa kagak ada kan gitu Pak. Betul loh. Ya. Kenapa ini batu bara kok bisa banyak bisa hilang? Kenapa ini? Prabowo yang nanya Pak, betul loh. Ini juga Allah yang nanya. Hei Fulan, umurmu yang begitu panjang, kamu lakukan untuk apa? Tadi kan hidup ini Pak, ya. Mati kita tidak kan? Ini Allah berikan panjang umur. Dari 1 tahun, dari 2 tahun, sampai 70 tahun kamu diberikan kehidupan. Dipergunakan untuk apa? Kalau kita pergunakan untuk ibadah, insya Allah Pak ya, hidup kita akan selamat. Tetapi kalau diberikan umur dari 1 tahun sampai 70 tahun, sampai tutup usia, masuk liang kubur, nggak bawa investasi amal, ya tanda seru Pak. Betul loh Pak. Celaka. Nggak ada investasi amal Pak. Sholat orang ada, sholat rawatib orang ada, 5 waktu enggak dijalanin, betul nggak? Jumatan orang dijalanin, betul nggak? Tarawih bulan Ramadan jarang ada di musola, betul nggak? Betul nggak? Ya udah kosong Pak, ngamal, ya udah kalian mengamal jangan megang duit, betul nggak kira Pak? Ini sholat Pak yang biayanya orang gede, ya kan? Kosong, dia masuk liang kubur Pak, maka umurnya akan sia-sia. Ya ngomong-ngomong ini ceramah tanda sama kayak ini ya. Ini omongin tanda tapi ini hukum yang tanda sini. Ya. Emang harus begitu Pak, hukum mau sampein. Ya, lempong-lempongan begini jadi gampang mendeleng ini ya kan. Kalau senang pulang dah, betul lah gitu kan. Lo pulang ya, gue pulang lagi ya kan. Ya gue bicara sama dia nggak dengerin, betul lah. Betul nggak Pit? Lu jengkel nih, gue ngomong, Ustaz nyinggung gue ini, mantan gue sampai orang puasa, gue pulang dah. Ya gue juga pulang lagi, betul ya kan. Ya kalau lagi ngomong begini kan gila gua. Orang ada yang dengerin. Nah itu makanya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dipertanyakan oleh Allah lagi Pak. Wa an jasadihi bima adlah. Wahai Fulan, jasadmu yang begitu bagus, yang begitu indah, ya. Kalau perempuan mungkin begitu cantik, bahenol dan gemoy, betul nggak? Betul nggak? Bulannya bagaikan bintang tanggal 15, bulan tanggal 15, cantik, kemolek, ya kan? Kamu pergunakan untuk apa itu jasadmu? Apakah dipergunakan untuk ibadah? Apa dipergunakan untuk karaokeannya begitu? Betul. Sekarang wadon-wadon di usia 40-50 tahun maka galak-galak banget ya. Betul loh ada kira-kira Pak. Betul loh ada kira-kira Pak. Gua punya grup wadon semua Pak. Galak-galak banget. Asal budatnya gue dilendotin Pak Ustaz Khair. Pantas sampai muda. Itu gue orang ngajak bini, gue minggir-minggir baik. Temen gue bilang, kok kondangan jangan ngajak bini Pak Ustaz. Habis itu nyintil wae itu tahu gue katanya. Wadon sekarang galak-galak banget. Kalau bocah ABG nih, ya, gue lihatnya di warung Pak Supriyadi ngopi. Nah kalau wadon 40 tahun 50 tahun di karaokean, betul orang? Di warung makan, nyanyi, betul orang? Betul nggak? Masih mendingin bocah bego dengan orang apa-ngapain itu gak? Ya cuman kayak balik kandang pendek, gua kadang-kadang gua kadang jerumus motor situ itu. Nengok baik gua ke situ. Jasad kita apa dipertanyakan? Kalau jasad kita pergunakan untuk ibadah, untuk sujud, kaki kita pelanggakan untuk ibadah, untuk ilmu, insya Allah Pak, jasad kita tidak akan terkena daripada azab kubur. Tetapi kalau kita enjoy saja, selama 70 tahun kita pergunakan dan sujud, tidak ibadah Pak, ya sama, silakan mendapat kecelakaan di alam kubur. Betul lah kira-kira Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi dipertanyakan oleh Allah, wa an ilmihi ma amila bih. Hai Fulan, aku berikan kamu kecerdasan ilmu
Kamu pergunakan untuk apa ilmumu itu? Apakah dengan ilmu kamu kembangkan untuk kebaikan kemaslahatan umat? Apa dengan punya ilmu kamu diberikan kepintaran minter-minterin orang yang bodoh? Betul lagi ya Pak? Korupsi, ya kan? Ya? Kan nggak mungkin Pak tukang gojek lagi korupsi, betul lagi ya Pak? Ya kan? Yang korupsi Pak, yang udah matanya sipit, pakai kacamata, pakai dasi, gajinya udah pakai 20 juta, 30 juta. Orang kayanya Pak, duit rakyat digaras juga, betul lagi ya Pak? Ditanya tuh, pulang ilmumu yang aku berikan ini, ya kan banyak kan Bang yang udah tersangkut korupsi, udah perangkatnya prof, betul nggak? Udah doktor, betul nggak? Udah S2, MBA, apalagi itu tuh macam-macam tuh Pak, ya kan? Yang terkena itu Pak, pinter tapi minterin orang. Ya tadi itu ilmumu yang kamu belajar dari masa kecil, apa gunanya untuk ngalang-ngalain orang, apa untuk poin orang? Dan di samping itu pula kalau memang dia guru ngaji, ya kan, diamalkan ke ilmu kamu untuk guru ngaji. Guru ngaji makanya semuanya ilmu diamalin Pak. Cuman yang ngajinya pada ogah, betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira Pak. Ya kan orang panas lah kalau di aula gua. Kucing api bubuk-bubuk berak di atas aula, betul lah kira-kira. Kenapa itu kucing berak Pak? Ya kan? Karena 2 lantai ini sepi, bocah orang pada mau ngaji, ya kan? Akhirnya kucing yang baca ratiban, betul lah kira-kira. Kucing yang baca Yasin, kucing yang baca Iqra, ya kan? Begitu gua naik, apanya? Lagi baca ratiban ke kucing. Udah Pak Khair, karena nggak ada yang belajar, biarin saya aja yang belajar. Kata siapa itu? Kata gue itu mah. Yang terakhir, wa an malihi, yaitu dipertanyakan adalah tentang harta. Hai fulan, aku berikan kamu harta begitu banyak. Min aina tasabahu, dari mana kamu peroleh itu harta kamu? Apa dengan cara yang halal? Apa dengan cara yang haram? Kalau dengan cara yang halal, ya kan? Insya Allah akan selamat, akan barokah. Kalau dengan cara yang haram, apa dengan cara korupsi? Ya harta itu akan melibat kamu. Kemudian, ya ditanya dari mana kamu peroleh harta kamu? Setelah itu, kalau dengan cara yang halal, wa mimma anfaqahu. Setelah itu, apakah aku berikan harta yang begitu banyak? Kamu zakatkan, kamu infakkan, apa kamu sedekahkan? Kalau harta itu begitu banyak Pak, kita nggak zakatkan, kita nggak infakkan, kita tidak sedekahkan, maka Pak, sholat kita tidak akan ada artinya. Betul lah kira Pak? Betul lah kira Pak? Kenapa? Karena Quran wa aqimus shalah wa atut. Quran selalu berarti kan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah olehmu akan sholat dan tunaikan zakat. Artinya bila mana kamu diberikan kuasa rezeki, jangan sayang-sayang untuk zakat. Betul lah kira-kira. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, sholat adalah untuk kita, betul tak? Puasa adalah untuk kita, sedekah adalah untuk kita, zakat adalah untuk kita, ya kan? Dari berbagai macam min khairin, dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hidup di dunia ini, jangan khawatir Pak, Allah akan berikan pahala. Amin. Jangan khawatir Pak. Pak Ustaz, saya sholat ini bacanya cuman hanya kul wallah sama kalau diberi pahala kul iya, ya kan? Itu aja Ustaz. Jangan khawatir. Kalau kamu masih mengerjakan sholat, apalan kamu cuma hanya palak nas, insya Allah Pak, tajiduhu indallah, Allah akan berikan pahala. Allah akan berikan pahala. Belum lagi sedekah Pak Ustaz. Saya sedekah punya gede, ada kecil Pak Ustaz. Saya cuma hanya punya 5.000 untuk usap kepala anak yatim. Jangan khawatir Pak. 5.000 rupiah, 10.000 rupiah Bapak keluarkan, Bapak sedekahkan, ngusap kepala
Allah berikan pahala karena sesuai dengan kemampuan kita. Betul lagi ya Pak. Maka jangan sampai hidup kita ini ya pulang tidak membawa tidak membawa ada yang takut lagi tidak membawa amal. Jangan nyerepet kayak berceramah enak ini betul. Jangan sampai kita ini pulang berhadapan dengan Allah ya kan tidak membawa amal. Kenapa Pak? Karena kata Quran wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kamu sebelum kematian itu akan mendatangi kita. Betul lagi ya Pak? Itu kata Quran begitu Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian rezeki yang aku berikan kepada kalian sebelum kematian akan mendatangi kita. Betul lagi ya Pak? Fayaqulu, maka begitu datang kematian, Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Maka begitu dia cengap-cengap begitu Pak. Begitu dia mau sakaratul maut ngomong, ya Allah, tangguhkanlah kematian saya ini. Tangguhkan ya Allah kematian saya ini. Karena saya ini nanti akan bersedekah yang banyak, dan saya juga nanti akan berbuat baik apa-apa yang kamu perintahkan. Tuh. Walam yu'akhirullahu nafsan illa usaha illa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Tidak bisa ditangguhkan lagi kematian kalau sudah datang. Tidak bisa. Ya, kamu minta apapun, kamu untuk berbuat baik, udah nggak bisa. Kenapa? Karena ruh sudah ada di tenggorokan kita. Betul lah kira-kira. Betul lah kira-kira. Karena saya mau nanya nih, orang kalau di dekat sakaratul maut, Pak, namanya sakaratul maut, ya, apapun kenikmatan dunia ini akan tertolak. Begitu sakaratul maut, Pak, akan tertolak, Pak. Kenikmatan dunia akan tertolak, Pak. Sampai air pun. Coba ngomong, minta air nomor satu kalau air pit kali gelas kan, supaya memudah sakaratul maut. Dikasih sih, ya, dibaca dah alak nasroh, ya hukum ya kan, Ustaz Allah ya kan, cekelin dah, amplop, jangan, kalau lebih sumpah mak ya kan, jangan Pak, udah bisa aja Pak, penting, Bapak kasih air kalau sakaratul maut Pak, meleleh Pak, benar nggak Bapak meleleh sakaratul maut, Bapak kasih air meleleh nggak Pak? Meleleh nggak? Pakai dulu mah pakai daun sirih, meleleh nggak Pak? Udah menerima Pak. Orang kan sakaratul maut Pak, kenikmatan dunia, jangan lagi air Pak, ya kan? Sate aja pas mau tusuk udah menerima, betul lagi Pak. Jadi itu nggak itu ngomong. Jangan lagi sate Pak, jangan lagi durian montong Pak. Bapak kasih nih duit 1 miliar, udah nggak bakal terima, betul lagi Pak. Cuman ngelirik doang dia, betul lah. Betul lah. Lirik Pak. Lirik dikasih kode sama malaikat, dikasih 1 miliar, lirik doangan. Cuma udah nggak lemah, udah nggak ada daya Pak. Cuma dia ngomong dalam hati, sakaratul maut, walau jukin duit 1 miliar. Kemarin mah gua minta sumbangan, ya kan? Itu banyak banget upatin bayar. Betul lagi ya? Betul lah. Jangan begitu kemarin gua mau pesta, ya kan? Mau minjem orang dapat, kirim gua 1 bang pinjemin duit. Betul lagi ya? Kata siapa tuh? Ya kata gue itu kan gambar sama itu. Nah di sini Bapak sekalian, ya, bahwasanya kematian itu merupakan suatu iktibar, merupakan suatu pelajaran dan peringatan buat kita, ya kan? Kenapa? Karena kita juga yang hadir semuanya pasti akan mati. Betul lagi ya Pak? Nah di sini Bapak sekalian, ya, saya ambil sebuah kesimpulan, ya, mari, ya. Karena hidup kita ini semuanya akan maut,
akan mati. Perbanyaklah amal kebaikan. Amin apa? Insya Allah. Kalau hidup kita ini banyak kebaikan, tidak cukup dengan salat, Pak. Harus puasa. Tidak cukup dengan puasa, harus ngaji. Tidak cukup dengan ngaji, harus bersedekah dan lain sebagainya. Harus berbuat baik sama teman dan sama tetangga. Juga tidak cukup Pak berbuat baik sama teman dan tetangga, tapi yang terutama adalah sholat Pak, jangan ditinggalkan selagi hidup. Kenapa? Karena kalau udah mati, udah kagak sholat. Kalau udah mati nggak sholat Pak. Kalau udah mati kagak puasa dan lain sebagainya. Dah, saya rasa saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semakin menambah wawasan, semakin menambah keimanan kelakuan kita dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak kita doain Pak, mudah-mudahan Bapak Muslih bin Nusin yang pada saat ini telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal baik, amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan segala dosanya dan juga diluaskan alam barzahnya. Mudah-mudahan alam kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jannah, menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita nanti akan menyusul teman kita, ya kan, yang telah berpulang ke rahmatullah, ya kan. Mudah-mudahan mati kita juga membawa amal yang banyak. Dan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah